Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Tabi pun, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sekaligus penjelas dari petunjuk itu sendiri dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa dan anak-anakku semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah momentum kita semua diingatkan betapa bulan ini adalah bulan bersejarah. Tidak hanya sekedar nilai ibadahnya yang banyak, ada puasa di dalamnya, ada tarawih pada malam harinya, tapi juga menggema di mana-mana orang bertadarus membaca kitab suci Al-Quran. Karena memang sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab suci Al-Quran Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Maka kita berlomba-lomba berapa banyak kita mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan ini. Syukur kalau saben-saben hari kita bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka tidak tidur sepanjang siang dan malamnya. Tidurnya hanya sedikit saja. Mereka habiskan waktunya untuk bertadarus Al-Quran. Mereka sangat sedikit tidur, tidak seperti kita yang sedikit-sedikit tidur. Apalagi alasannya puasa, lemes, pagi-pagi tidur, bangun-bangun zuhur. Sholat, tidur lagi, bangun-bangun asar. Habis asar tidur lagi, habis itu nggak bangun-bangun lagi. Maka kurangi tidur, perbanyak ibadah, meskipun tidurnya orang puasa juga ibadah. An-naumu shaim. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, adalah ibadah. Tapi kita jadikan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk berlomba-lomba membaca Al-Quran. Karena kemuliaan orang yang membaca Al-Quran luar biasa. Nabi SAW sebutkan dalam sabdanya, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Siapa orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan, kata Nabi SAW, dilipatkan menjadi 10. Maka kalau kita membaca 3 huruf saja, nilainya sama dengan 30 kebaikan. Nabi melanjutkan dalam hadisnya, Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka kalau kita membaca 1 ayat saja, alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan nilainya. Belum lagi Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Nabi SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran itu karena Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang. Ngapain dia datang? Memberikan syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Subhanallah. Bahkan tidak hanya itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud disebutkan, surga, kita semuanya tentu merindukan ingin menjadi ahli surga. Disebutkan dalam sabda Nabi SAW, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar.
bahwa surga itu merindukan kepada 4 golongan. Kalau sudah surga yang merindukan, maka pasti kita akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita yang merindukan surga, belum tentu kita masuk ke dalamnya. Apa yang pertama? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, menjadi salah satu orang yang dirindukan surga. Nah, yang tiganya lagi, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberikan makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, kalau kita ingin kelak Al-Quran datang menolong kita saat kita berkumpul di mahsyar, maka jadikan kesempatan Ramadan tahun ini untuk sama-sama kita bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Buka Al-Qurannya, jangan biarkan dia usang di dalam lemari. Ambil, sentuh, baca, hayati, pahami, lalu kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua menjadi golongan yang kelak akan mendapatkan syafaat Quran, yang kelak termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.